Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan juga nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat terbesar yang saat ini kita rasakan adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan bulan Ramadan di malam yang ke-25 Ramadan ini, yang dimana ini adalah kita sudah berada di penghujung Ramadan, yang dimana ketika seorang sudah berada di penghujung Ramadan itu harus lebih dimaksimalkan daripada ketika di awal-awal bulan Ramadan. Karena kata para ulama, setiap waktu mulia yang disediakan di dalamnya untuk beribadah, maka bagian akhirnya itu lebih afdal dan lebih utama. Contohnya seperti bulan Ramadan. Contohnya seperti apa? Salat hari Jumat. Maka yang paling afdal adalah bagian akhirnya, yaitu di sore hari. Yang dimana dianjurkan ketika seorang itu di hari Jumat, di sore hari, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena potensi untuk dikabulkan doanya itu sangat besar. Malam hari adalah waktu yang paling afdal untuk seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bagian yang paling afdal di malam hari adalah di sepertiga malam, yaitu di akhir malam. Begitu juga bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dari awal sampai akhirnya. Tapi bagian akhirnya adalah bagian yang paling afdal, yang dimana di dalamnya ada Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Maka dari itu semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini harus sampai ujung, harus sampai akhir. Karena itu yang menjadi penentu siapa pemenangnya nanti di bulan Ramadan ini. Karena pada hakikatnya kita di bulan Ramadan ini sedang berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di penghujung Ramadan malah semangat kita itu berkurang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barometer ibadah seorang itu yang menentukan adalah akhirnya. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amal itu tergantung terhadap endingnya ataupun akhirnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini saya akan menceritakan tentang sahabat yang bernama Abu Mahdzurah. Sebelum saya masuk kepada cerita sahabat Abu Mahdzurah, mungkin saya sedikit mendefinisikan apa itu sahabat. Siapa itu sahabat Nabi Muhammad SAW? Kapan seorang itu bisa dikatakan dia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW? Kata para ulama, sahabat adalah man laqiyan Nabi SAW mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Seorang sahabat adalah seorang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mu'minan bihi, dan tidak hanya bertemu tapi juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah cukup sampai situ? Wa mata ala dzalik, dan juga harus mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini para ulama mendefinisikan yang bertemu dengan Nabi, walaupun sebentar, walaupun hanya sejam, walaupun hanya 10 menit. Ketika dia sudah bertemu dengan Nabi, walaupun tidak melihatnya, seperti apa Pak? Orang yang bertemu Nabi tapi tidak melihat Nabi, seperti sahabat yang buta. Dia bertemu Nabi tapi tidak bisa melihat Nabi. Walaupun pertemuan itu hanya sejenak, maka disebut sahabat Nabi Muhammad SAW. Berbeda sahabat yang kita kenal, yang dimana kalau di masyarakat dikatakan sahabat ketika dia senantiasa bersamanya, baik dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan bahagia, dan dalam jangka waktu yang lama. Akan tapi sahabat Nabi, karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW,
ketika seorang bertemu sejenak dengan Nabi sudah dikatakan sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keutamaan Nabi, yang dimana ketika seorang itu hanya bertemu saja sudah dikatakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana sahabat ini adalah orang-orang yang wajib bagi seorang muslim itu harus dimuliakan, dan tidak boleh haram hukumnya menghina para sahabat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, la tasubbu ashabi, jangan kalian menghina, mencaci sahabatku. Kaum muslimin ada gak yang menghina Nabi di zaman sekarang? Ada, seperti kaum Syiah yang mereka mungkin menganggap mereka itu muslim. Mereka kerjaannya diantaranya adalah menghina para sahabat, khusus Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan sampai kalian mencela, menghina sahabatku. Walladzi nafsi biyadi, yang dimana jiwaku berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, kalau saja salah satu dari kalian itu berinfak sedekah sebanyak emas yang besarnya itu seperti gunung Uhud. Misalnya ada orang di zaman sekarang ada yang berinfak emas yang dimana saking banyak itu kalau ditumpuk seperti apa? Gunung Uhud. Berarti begitu banyak. Kata Nabi apa? Ma adraka mudda ahadim wala nasifahu. Itu tidak bisa menyamai sedekahnya para sahabat sedikit pun, walaupun juga setengahnya. Ini bentuk daripada betapa mulianya para sahabat, yang dimana amal-amal mereka walaupun itu sedikit tidak bisa kita saingi dengan banyaknya amal kita. Maka ini sudah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi seorang muslim itu wajib memuliakan para sahabat dan juga tidak boleh menghina para sahabat. Siapapun sahabat Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh memilah-milih para sahabat Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Mahdurah ini adalah sahabat Nabi yang dikenal menjadi muazin Nabi Muhammad SAW. Muazin di zaman Nabi ada berapa? Ada yang tahu di sini? Muazin Nabi ada 3. Ada Bilal bin Rabah, ini yang paling dikenal gitu. Ibnu Ummi Maktum. Ketiga juga Abi Mahdhur. Ada 3 sahabat yang menjadi muazin Nabi Muhammad SAW. Yang dimana kisah beliau itu dikisahkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Kiprahnya dimulai ketika kapan? Ketika Nabi Muhammad SAW dan pasukannya itu berhasil membebaskan Mekah, atau yang dikenal dengan Fathu Mekah, yang dimana Mekah itu dibebaskan oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bisa masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan aman dengan cara damai, tanpa peperangan. Maka ketika Nabi Muhammad dan juga pasukan kaum muslimin berhasil membebaskan kota Mekah, maka Nabi memerintahkan Bilal untuk naik ke Ka'bah. Untuk apa? Untuk mengumandangkan azan. Karena memang kebetulan kaum muslimin itu memasuki kota Mekah menjelang zuhur. Maka dari itulah Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Maka ketika Bilal itu mengumandangkan azan di atas Ka'bah, ada segerombolan pemuda-pemuda Mekah yang mereka itu masih tidak terima akan kemenangan kaum muslimin, sangat benci akan Islam, bahkan juga membenci Nabi Muhammad SAW. Maka mereka mengikuti atau meniru azannya Bilal, bukan untuk belajar azan, bukan, dalam rangka untuk mencemooh azan Bilal bin Rabah. Jadi mereka mengulang-ulang azan yang dikumandangkan oleh Bilal untuk apa? Bertujuan untuk menghina azan Bilal bin Rabah. Dan di antara pemuda-pemuda itu yang menirukan azan Bilal adalah beliau Abi Mahzurah, yang dimana beliau ini dari kalangan Quraisy, yang dimana sudah dikenal memiliki suara yang sangat indah. Maka ketika Abi Mahzurah ini mengangkat suaranya menirukan azan Bilal yang tadi bertujuan untuk mencemooh azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an, maka para sahabat pun mendengar suara tersebut, yang dimana itu membuat para sahabat geram dan marah.
kebetulan para sahabat saat itu kondisi psikolognya lagi keras atau lagi sedang lelah karena baru pulang dari peperangan Hunain, sehingga mudah untuk emosi dan amarah karena mendengar tadi suara para pemuda Mekah, dan diantaranya adalah Abi Mahdurah itu menggunakan azan dalam rangka apa? Bertujuan mencemooh atau menghina azan Bilal. Akan tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mendengar suara Abi Mahdurah itu, beliau tidak marah, malah tersenyum dan menikmati lantunan azan yang dilantunkan oleh siapa? Abi Mahdurah. Maka setelah Bilal bin Rabah itu selesai mengumandangkan azan, Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan para pemuda itu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat pun, karena pada saat itu kaum muslimin sudah menguasai Mekah, sangat mudah untuk mengumpulkan mereka. Dikumpulkanlah tadi pemuda-pemuda yang mengikuti azan Bilal, yang dimana niat mereka itu untuk mencela azannya Bilal di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun khawatir, takut dihukum oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi dugaan mereka salah. Nabi malah menyuruh mereka untuk mengumandangkan azan satu persatu. Jadi pemuda-pemuda yang tadi disuruh azan, sampai gilirannya Abi Mahdurah. Maka ketika Abi Mahdurah itu mengumandangkan azan dengan suara yang indah tadi, maka Abi Mahdurah disuruh mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah Abi Mahdurah mendekat menghadap Nabi Muhammad SAW, beliau memegang atau melepaskan sorban yang ada di kepala Abi Mahdurah dan memegang ubun-ubun Abi Mahdurah. Untuk apa? Untuk didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Doanya apa? Dia mendoakan, semoga Allah menjadikan keberkahan pada dirimu dan mengaruniakan keberkahan kepadamu. Jadi Abi Mahdurah ini dipegang ubun-ubunnya oleh Nabi Muhammad dan didoakan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu Nabi menyuruh beliau untuk menjadi muazin di kota Mekah. Akan tapi beliau menolak. Kenapa? Karena beliau Abi Mahdurah belum terlalu bisa azan. Tadi itu azan cuman niru-niru Bilal saja, mengejek-ngejek Bilal. Tapi kalau disuruh azan serius itu belum bisa, karena belum terlalu bisa menghafal lantunan azan. Maka dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengumandangkan azan dan menjadi muazin di kota Mekah. Maka pengalaman yang dialami oleh Abi Mahdurah itu, yang dimana dulunya Abi Mahdurah itu sangat benci, sangat tidak suka dengan Nabi Muhammad, itu menjadi orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, seiring berjalannya waktu pun hatinya sangat merindukan Nabi Muhammad SAW. Ya, dan beliau mengatakan, demi Allah, hati saya dipenuhi keimanan dan juga keyakinan, dan saya meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti kecintaan dan dikisahkan bukti kecintaan Abi Mahdurah kepada Nabi Muhammad ini adalah beliau tidak memotong rambut yang dulu dipegang oleh Nabi Muhammad. Jadi dibiarkan panjang. Bahkan diriwayatkan saking panjangnya tidak pernah dipotong itu sampai bahunya. Ya, jadi dari bulu-bulunya itu panjang sampai bahunya. Bahkan dikatakan oleh istrinya ketika beliau itu duduk, ya, rambutnya itu menjulang sampai mengenai tanah saking panjangnya. Dan ketika disuruh dipotong rambutnya, beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak akan memotong rambut yang bekas dipegang oleh Nabi ini sampai saya wafat. Ini membuktikan kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari inilah Abi Mahdurah menjadi muazin di kota Mekah dan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu sekilas tentang kisah Abi Mahdurah. Semoga bermanfaat. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.